Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Asidik dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh profitabilitas likuiditas terhadap data financial distress menggunakan survival analysis. Adapun latar belakang yang akan saya jelaskan, yang pertama itu financial distress. Financial distress adalah tahap di mana perusahaan mengalami penurunan pada kondisi keuangan. Tahap ini biasanya terjadi sebelum perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Yang kedua, analisis survival. Survival analysis adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data waktu kejadian, yang dalam konteks ini berarti waktu yang dibutuhkan hingga sebuah perusahaan mengalami financial distress. Yang ketiga, proportional hazard. Proportional hazard pada umumnya digunakan untuk regresi data survival. Secara umum, model regresi Cox dihadapkan pada situasi di mana kemungkinan kegagalan individu pada suatu waktu yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori signal. Menurut Brigham, teori signal adalah bentuk atau upaya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor bagaimana manajemen melihat produk dari suatu perusahaan berupa informasi yang telah dilakukan oleh manajemen untuk mewujudkan keinginan milik perusahaan. Yang kedua, draft of theory merupakan teori yang menunjukkan struktur modal perusahaan dapat menilai dan menentukan nilai sebuah perusahaan. Teori ini menentukan kepustakaan struktur modal yang diambil perusahaan akan menimbulkan interaksi antara pajak, resiko kebangkrutan serta memanfaatkan hutang. Yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Profitabilitas adalah rasio yang menggunakan untuk mengatur atau menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agriani, terdapat bahwa rasio profitabilitas mempengaruhi negatif terhadap financial distress. Yang keempat, pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress menurut pendapat Gitman, rasio likuiditas merupakan rasio sebagai pengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut yang dilakukan oleh Yudiawanti 2016 menunjukkan bahwa rasio likuidistik mempengaruhi positif signifikan yang memprediksi distress. Yang kelima, metode analisis financial distress. Financial distress diukur dengan persamaan Altman Strott dengan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Sekian dari materi saya. Baik, langsung saja. Adapun metode penelitian yang kami gunakan itu metode penelitian kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang secara tidak langsung atau melalui perantara berupa sumber data dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan retail periode 2021-2023. Adapun sumber datanya itu dari
perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2021 sampai dengan 2023 yang dipilih dengan metode purple sampling sebanyak 11 perusahaan di mana selama 3 periode, yaitu 2021 sampai dengan 2023. Adapun metode analisis data yang kami gunakan itu analisis uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan hasil uji statistik deskriptif nilai financial distress dengan jumlah sampel yaitu N sebanyak 33, nilai minimumnya min 2,49, nilai maksimumnya 7,27, nilai min 2,3318, dan nilai standar deviasinya yaitu 2,12444. Untuk nilai profitabilitas, likuiditas bisa dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil output pengujian SPSS pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,108 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian tersebut berdistribusi normal, yang artinya uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolinearitas, yaitu hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel penelitian tidak lebih dari angka 10. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Pada uji autokorelasi, dengan melihat kriteria pada pedoman Durbin-Watson, maka diperoleh nilai sebagai berikut. DU kurang dari DW kurang dari 4 kurang DU, atau 1,7364 kurang dari 1,512 kurang dari 2,2636. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan pada hasil uji koefisien determinasi, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7, dapat diketahui nilai R square sebesar 0,034 menunjukkan bahwa 3,4% variabel dependen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain, 96,6% variasi variabel dependen masih dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji T berdasarkan tabel 8 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi pertama dari penelitian ini, yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut. Y sama dengan 1,944 tambah 0,009 X1 ditambah 0,146 X2 ditambah E.
Berdasarkan hasil uji T pada tabel 8, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu profitabilitas atau return on asset dan likuiditas atau current ratio terhadap financial distress sebagai berikut. Profitabilitas memiliki koefisien sebesar 0,009 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,861. Nilai signifikansi dan koefisien tersebut menunjukkan bahwa rasio profitabilitas atau return on asset berpengaruh negatif dan signifikan kuat terhadap terjadinya financial distress. Pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar dalam BEI, likuiditas memiliki koefisien sebesar 0,146 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,314. Nilai signifikansi dan koefisien tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas atau current ratio berpengaruh positif dan signifikan kuat terhadap terjadinya financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar dalam BEI. Baik, kesimpulan dari penelitian kami yaitu hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas atau return on asset berpengaruh negatif dan signifikan kuat terhadap terjadinya financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar dalam BEI periode 2021 sampai 2023. Likuiditas memiliki koefisien sebesar 0,146 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,314. Nilai signifikansi dan koefisien tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan kuat terhadap terjadinya financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar dalam BEI periode 2021 hingga 2023. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.